Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Darari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ad-dinu nasihah qulna liman ya Rasulullah qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, rawahu Muslim. Dari sahabat ayahnya Ruqayyah, yaitu sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, untuk pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Juzaimah Al-Lukhami Al-Palestin, dari Palestina. Aslinya beliau ini dari Palestina. Palestina itu dulu termasuk Syam, daerah Syam itu termasuk Palestina. Yaman itu masuk Syam. Jadi beliau dari Syam, dan konkretnya daerahnya adalah dari Palestina. Ya. Beliau masuk Islam pada abad 9 Hijriah. Ya. Dulu beliau adalah seorang pendeta. Ya, beliau seorang pendeta, pimpinan pendeta di Palestina. Ya. Dan sebab masuk Islamnya sangat unik, yaitu karena bertemu dengan Dajjal, Bu, Pak. Jadi ada satu sahabat yang pernah bertemu Dajjal, yaitu sahabat Tamim bin Aus. Ini gara-gara pernah bertemu Dajjal, akhirnya dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita belum ketemu, nanti kalau akhir zaman bakal keluar. Tapi lebih baik kalau bisa jangan ketemu Dajjal. Ya, Dajjal ini sangat berbahaya. Ya, kalau kata orang sekarang sakti mandraguna. Ya, orangnya pendek, ya, rambutnya keriting, lehernya besar, kemudian matanya picak, keluar seperti anggur busuk kayak Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau jalan pengkor kakinya, ya, seperti orang maaf baru disunat. Ya, orang kalau baru disunat kan jalannya agak pengkor. Jalannya Dajjal seperti itu. Ya, bawa neraka dan bawa surga kata Nabi Muhammad. Tapi barang siapa yang milih surganya Dajjal, masuk nerakanya Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang masuk nerakanya Dajjal, akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tamim ini masuk Islam gara-gara pernah bertemu dengan Dajjal. Dulu pernah diriwayatkan ketika dia naik kapal terombang-ambing di laut, kena badai selama 1 bulan. Bayangkan, orang kena badai 1 malam aja sudah pusing. Ini kena badai, Pak, dengan 30 orang yang dia bawa, kena badai selama 1 bulan dan tidak tahu arahnya kemana. Ya, yang tahu sebenarnya arah, akhirnya gara-gara badai ini sebulan, akhirnya nggak tahu arah, akhirnya terdampar di suatu pulau. Ya. Setelah terdampar di suatu pulau, dia turun dari kapalnya, nggak taunya di pulau tersebut ada hewan yang melata berbulu sangat besar, nggak pernah ditemukan. Ya, sampai Tamim ini bertanya, celaka, kamu ini hewan apa? Saya tidak pernah melihat hewan seperti kamu. Jadi melata, tapi bulunya banyak. Ya, bulunya banyak. Ya, ini namanya jasasah, hewan namanya jasasah. Ketika ditanya seperti itu oleh sahabat Tamim, si hewan ini mengatakan, kamu nggak usah bertanya siapa saya. Tambah kaget Tamim, sahabat Tamim ini, kok bisa hewan bisa berbicara? Kamu nggak usah tanya siapa saya. Kamu ayo saya antar ke goa, karena ada orang yang mau bertemu dengan engkau, kata jasasa tersebut. Ya, nggak taunya, ya, ketika diantar ke dalam,
Nggak taunya yang di dalam itu adalah Dajjal lagi terikat dengan besi, terikat dengan besi. Ya. Akhirnya Dajjal tanya, ya, tanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya Dajjal bertanya, ya, yaitu apakah pohon kurma masih berbuah? Ya, pohon kurma masih berbuah. Kata sahabat Tamim, iya, pohon kurma masih berbuah. Nanti kalau keluar Dajjal itu tanda tanyanya kurma nggak bisa berbuah. Jadi kalau nggak ada pohon kurma lagi berbuah, itu berarti bakal keluar Dajjal. Itu salah satu tanda keluarnya Dajjal. Tapi sekarang alhamdulillah puasa masih ada kurma. Hati-hati nanti kalau puasa nggak ada kurma, nah itu tanda Dajjal nggak lama lagi keluar sudah itu. Ya, kurma loh ya, bukan juwet kata orang Jawa. Kemudian apakah danau Tobariyah masih banyak airnya? Ya, Tobariyah ini di Israel, danau di Israel sekarang sudah kering. Ya, waktu Tamim Dajjal bertanya kepada Tamim, apakah sungai Tobariyah, danau Tobariyah masih ada airnya? Masih banyak, kata Tamim. Masih banyak. Sekarang sudah kering. Ya, sudah kering danau Tobariyah ini. Ya. Kemudian dia bertanya, apakah air mata Zugro masih digunakan untuk bertani? Kata sahabat Tamim, iya masih digunakan. Apakah ada Nabi Ummi yang sudah keluar? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis maksudnya. Apakah sudah keluar Nabi Ummi? Sudah keluar. Apakah diperangi oleh orang kafir Quraisy? Kata Dajjal, iya lagi perang. Wah, berarti kata Dajjal nggak lama lagi sudah ini. Nggak lama lagi saya bakal keluar karena tanda-tandanya sudah dekat. Ya, kata Dajjal, ketahui oleh fulan, saya adalah Dajjal, saya akan keluar nanti di akhir zaman. Pertemulah kamu kepada Muhammad dan kirim salam bahwasanya Dajjal sudah dekat. Sampaikan salamku, kata Dajjal, bahwasanya aku sudah dekat, bahwasanya Muhammad itulah nabi akhir zaman. Jadi Tamim ini tahu Nabi Muhammad SAW dari Dajjal. Ya. Akhirnya setelah pertemuan dengan Dajjal tersebut, Tamim berangkat ke Madinah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengucapkan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya masuk Islam dan termasuk kalangan sahabat yang terkenal dan orang yang paling afdal di kalangan sahabat. Jadi Tamim ini bukan orang biasa. Sahabat Nabi itu banyak. Ada ratusan ribu, Bu. Sahabat Nabi itu ada ratusan ribu. Jadi yang terkenal itu bisa dihitung. Di antaranya adalah sahabat Tamim bin Aus. Ini adalah sahabat yang paling terkenal di kalangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Terkenalnya karena pernah bertemu dengan Dajjal. Ya, nggak ada sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Manusia nggak ada, Pak, Bu. Maaf. Hanya sahabat Tamim. Ya, hanya sahabat Tamim yang pernah bertemu dengan Dajjal. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis Wassalam.